Jadi pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara membentengi agar kami kaum remaja terhindar dari aliran-aliran yang tidak berkefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Nahdiyah, seperti itu, Pak? Ya, oke. Terkait dengan pertanyaan Ibnu Mugel, bagaimana kita akan membentengi agar kita tidak terpengaruh oleh aliran-aliran tersebut. Yang pertama, dari diri kita itu harus pertama pahami. Jadi ngaji tentang tauhid, tidak pernah berhenti untuk belajar itu, sehingga keyakinan kita itu kuat, tidak cuma ikut-ikutan. Tentang keyakinan misalnya tentang ketuhanan misalnya, tentang ketuhanan kita yakin betul, dalil akli, dalil naklinya kita paham. Kita jangan takut untuk berdiskusi, belajar pahami secara total. Karena yang ketika orang sudah punya keyakinan kuat, itu untuk goyang itu sulit. Beda dengan yang gerambiang-gerambiang. Jadi walaupun kita posisinya di sebuah organisasi, kadang kelupaan untuk belajar, kadang sibuk dengan kegiatannya, hal-hal yang pokok terkait ahli sunnah wal jamaah nahdiyahnya itu kadang terlupakan. Sehingga tetap kita harus dari diri sendiri itu untuk mempelajari tentang keyakinan tersebut, sehingga keyakinan itu benar-benar hakul ke keluarga kita. Keluarga kita itu kalau kita tidak modali, kita tidak tidak cuma untuk masalah aliran tentang agama saja, kita tidak kawal dari awal, itu bisa lepas. Apalagi karena kejadiannya gini biasanya. Ini karena tadi anak Ibnu itu lebih ke ahli sunnah wal jamaah nahdiyah ya. Orang-orang yang sejak kecil itu nggak pernah belajar dengan anak-anak yang model kita itu kadang belajar tapi ya rasa mudeng-mudeng banget. Ngaji, gak mudeng-mudeng. Kadang orang-orang yang kecil pun tahu ngaji. Orang patek mudeng lah. Itu kadang sulit untuk terkena virus-virus aliran-aliran yang aneh-aneh. Tapi yang sejak kecil itu nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar tentang Islam, tentang keimanan. Nanti ketika besar, ketika gede, itu tobatnya itu sudah jika semester 4 baru tahu tentang pengen tertarik dengan Islam. Akhirnya Islam itu bayangannya ada jargon yang wah Islam sing berarti sing suka Quran langsung, suka hadis langsung. Akhirnya itu orang-orang kayak gitu untuk penebusan dosanya, kekecewaannya setelah bertahun-tahun nggak belajar, ketika belajar inginnya ngambil jalan singkat, seolah-olah apa yang ditawarkan aliran-aliran yang aneh-aneh yang model membunuh diri dan sebagainya itu gampang masuk, seolah itu yang bisa mengantarkan mereka ke surga. Kayak yang paling benar itu yang ya ini karena sejak awal memang tidak belajar. Yang paling penting itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan, apalagi anak-anak yang ya di sekitar kita, misalnya di Mbugel itu kan banyak orang-orang tokoh-tokoh itu pendidikan. Bisa tanya, bisa belajar, kemudian pemahaman tentang kalau khawatirnya itu tentang kalau kita kan orang NU biasanya masalah ritual-ritual kita ya, masalah kekuburan, masalah apa. Ya udah kita memang harus tanamkan betul. Kita tradisikan, kita biasakan. Tapi pembiasaan itu juga harus kita logikakan, tidak cuma tidak cuma ikut-ikutan, karena nanti kalau tidak kita logikan, kita tidak edukasi kepada orang-orang sekitar, itu juga akan gampang masuk juga. Misalnya gini, di Kudus itu konon, karena saya belum pernah membuktikan, konon katanya itu nggak ada yang orang-orang NU di sana itu nggak berani
kurban sapi. Ada yang bilang itu hewan kesayangan Sunan Kudus, ada yang apa. Itu akan ketika akan wah, di Quran nggak ada mengharamkan sapi. Yang mendewakan sapi itu Hindu dan sebagainya. Nah, bagaimana kita membuat jawaban-jawaban yang itu tidak apa ya? Secara hukum kan intinya tidak menjadikan sakit hati. Mana mungkin dulu kita orangnya Hindu, kemudian dengan strategi Sunan Kudus berdakwah dan sebagainya, bisa jadi kayak gitu. Atau kita dengan jawaban yang lain, misalnya korban itu kan macam-macam, bisa kebo, sapi, wedus dan sebagainya. Kebo ya kebo, kadang kebo. Tapi itu kita harus edukasi. Itu yang paling utama, pemahaman pertama diri kita itu yang kuat betul. Kalau nggak tahu itu ya harus tanya, kemudian ya harus berguru, nggak usah malu-malu. Kemudian kepada orang-orang sekitar kita juga harus ditanamkan. Ya anak-anak itu Google juga saya senang aktif, kadang ada pengajian aktif, puasa itu salah satu langkah-langkah yang panjenengan tempuh. Nah, bagaimana itu akan lebih kegiatan-kegiatan semacam itu, kegiatan-kegiatan ngaji semacam itu bisa agar lebih komprehensif lagi lah, lebih menyeluruh. Bagaimana orang-orang sekitar sehingga kira-kira butuh pemahaman, ada pendekatan-pendekatan tertentu sehingga tidak masuk ke aliran-aliran yang aneh-aneh. Karena sebenarnya kita itu tidak cuma masalah tahlilan saja, kadang malah aliran yang muncul itu aliran yang bukan bau Islam, kadang kayak aliran-aliran kepercayaan dan sebagainya. Ini berbicara atas nama Islam ya. Karena ketika nanti berbicara moderasi agama, kita ya juga harus berani berdampingan dengan aliran kepercayaan. Tapi karena pertanyaannya tentang Ahlussunnah wal Jamaah, ya jawabannya semacam itu. Agar tidak katut-katut kelompok A, kelompok B, kelompok C, edukasi, pendidikan itu yang paling penting. Jadi pertanyaan dari Mas Farizal Habib adalah bagaimana cara kita mengatasi orang yang beragama secara ekstrim. Contohnya, perkara seperti meninggalkan sholat wajib. Dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat dari kalangan imam atau ulama terdahulu, seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad berpendapat memang orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dia kafir. Ya, seperti itu, Pak. Oke. Bagaimana cara mengatasi pandangan orang yang pandangan ekstrim? Nah, kembali lagi. Jadi terkait dengan moderasi beragama yang saya lihat dengar-dengar itu, intinya kembali yang tadi, kita tidak bisa memaksakan suatu pendapat kepada orang lain. Sebenarnya itu bukan kita atasi bahasa-bahasa ekstrim itu, karena sebenarnya bahasa itu seolah-olah kita itu langsung menghukumi mereka itu ekstrim. Berarti kita tidak ekstrim. Berarti kita kan nanti moderasinya itu nggak jadi lagi gitu. Itu nggak usah diatasi. Kita diskusikan, kita apa? Gitu loh. Saya di kalangan pesantren atau misalnya panjenengan misalnya ngaji kitab Taufik. Itu kalau kita gamblangkan, kita sampaikan di luar. Maksudnya ini kan satu pembahasan yang bisa misalnya saya dengan belajar bareng teman atau murid dan sebagainya. Ini kita pembahasan secara internal. Atas nama saya memahami ahli sunnah, meyakini sebuah ahli sunnah wal jamaah dengan pandangan fikih macam-macam itu, kita belajar itu. Kalau kita lihat di kitab Sulam Taufik, masalah kafir itu kita akan bilang langsung kafir, langsung ekstrim. Sebenarnya istilah-istilah itu saya yang kurang sepakat. Kayak panduan moderasi beragama yang dari Kemenak juga saya masih kadang kurang sepakat, karena ada menjustifikasi niatnya kita posisi tengah-tengah, tapi akhirnya menjustifikasi yang posisi sisi kanan di sisi kiri gitu loh. Menurut saya moderasi beragama itu moderatnya tengah-tengah, bagaimana itu kita hidup berdampingan dengan siapa saja dan ya nggak menjustifikasi gitu.
Jadi tentang pandangan perbedaan pendapat masalah ekstrim dan sebagainya, yang paling pokok itu jadi pandangan mereka secara internal, dan itu tidak untuk menghakimi orang lain gitu. Selama itu misalnya dikonsumsi secara pribadi. Nah, ketika ada orang lain yang misalnya sholat, meninggalkan sholat secara sengaja gitu, itu kan kalau kita melihat dari sudut pandang Mu'tazilah, itu langsung pelaku dosa besar itu adalah kafir. Itu orang Mu'tazilah. Apalagi orang Khawarij, pelaku dosa besar langsung kafir. Orang ahli sunnah wal jamaah kan berbeda. Oh, ini cuma fasik, masih ada harapan bisa masuk surga. Nah, ini kan sudah berbeda. Nah, perbedaan itu tidak usah kita memaksakan terus kita atasi biar yang ikut yakini pada enggak. Udah biarkan saja semacam itu, cuman maksudnya yang paling pokok bagaimana apa yang diyakini itu, apa yang berbeda dengan kita itu tidak dijadikan untuk pembiasaan menjustifikasi orang lain. Kita edukasi, kita dengan pendekatan yang diskusi, dengan pandangan-pandangan sing itu tidak menjadikan perpecahan. Karena akan bahaya sekali. Itu nanti kita memaksa, mereka nggak mau, nah itu sebenarnya letaknya itu bukan sisi menjustif, karena ketika kita mengatakan ekstrim, nah mereka akan tersinggung. Ekstrim apa? Ini keyakinanku gitu. Yang bagaimana kita berusaha mencari cara berdialog sehingga pandangan-pandangan semacam itu bisa dikonsumsi secara internal, tidak dijadikan untuk menjustifikasi orang lain. Bahkan mungkin kalau jenengan itu banyak hal-hal pandangan saya pribadi itu ketika saya ekspos keluar itu akan kelihatan orang sangat ekstrim gitu. Tapi kan ini secara pribadi saya dan itu diberlakukan secara saya pribadi. Nah, di luarnya kita berdampingan dengan orang lain ya udah edukasi kepada atau diskusi, dialog dan sebagainya. Jadi kembali ke tadi Mas Fahrizal, intinya kita mengedepankan dialog dengan cara-cara yang dengan dialog dengan menggunakan dalil, dengan menggunakan akal, dengan logika, tidak mengedepankan emosional. Dan kembali lagi kita mengedepankan hidup beragama di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk jawabannya. Dan langsung saja saya simpulkan bahwa memang di Indonesia sendiri memang banyak suku, ya, keragaman budaya, agama dan sebagainya. Maka daripada itu tidak boleh langsung kita bisa main menghakimi sendiri, terutama fanatik yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Mungkin kalau dalam batas tadi, kalau dalam Islam mungkin dalam kalangannya sendiri bisa fanatik, tapi di lain hal seperti kebangsaan itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk fanatik yang berlebihan. Terus yang selanjutnya terkait dengan firqah ya, itu muncul setelah zaman pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ya, hingga sekarang. Dan untuk itu maka kita harus berpegang teguh kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini, yang terutama Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan sebuah manhaj yang mengikuti daripada jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya hingga kepada ulama-ulama yang kita pelajari. Jadi bisa runtut antara kita dengan ulama hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Terus yang selanjutnya yaitu tadi tidak boleh mengkafirkan secara langsung. Jadi harus melalui diskusi, melalui forum dan sebagainya. Mungkin cukup itu kesimpulan dari saya. Dan hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi pada webinar moderasi beragama
yang membahas tentang peran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membingkai moderasi beragama. Dan selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, saya menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada pemateri Gus Izzuddin Kurniawan Eskom yang telah berkenan untuk hadir untuk mengisi pada malam hari ini. Dan cukup itu dari saya, Khalid Zulfikar selaku moderator, mohon undur diri, dan marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.